Pasal 10. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian jugalah dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yapia Raja Lakshis, dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju: Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu adalah lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua
di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawalah kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos, dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam Raja Geser maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon, lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang,
semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Gosyen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Pasal 11. Bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksham, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amon, orang Het, orang Peris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air di Merom dan menyerbu mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hasor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hasor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang
tertinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hasor dibakarnya. Selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hasor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dan seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Pasal 12. Daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben,
orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendadak ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Laksis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Geser 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapuah 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hasor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksab 1, raja negeri Taanak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kades 1, raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Pasal 13. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Basir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik pusaka mereka." Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Madeba sampai ke Dibon, dan segala kota di Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Asitarot dan Edrei,
Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Barnot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret, Hasahar, di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pispa, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam, Bil, Beor, juru tenung itu telah dibunuh orang-orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaeser dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Yabot. Sisa kerajaan Sihon, raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manase yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manase yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan segenap Hawat Yair yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manase, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa kepada milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Pasal 14, pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim.
maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Pasal 15. Batas-batas daerah Yehuda. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Jin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabin, terus ke Jin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hokla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal, di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus
itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom, di sebelah barat di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Neptoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalot, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabnel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kades, Hazor, Yitnan, Zip, Telem, Bealot, Hasor, Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hazor, Amam, Serna, Molada, Hajar, Gada, Hesbon, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ejem, El-Tolat, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah Bukit Esitaol, Zora, Asna, Janoah, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Aseka, Saarim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Jenan, Hadasa, Migdal, Gad, Dilean, Mispa, Yoktel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiptah, Asna,
Nejib, Kehila, Akjib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar, dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat, Sana, itulah Debir, Anab, Estemo, Anin, Gosyen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet-Tafuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Jior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zib, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Bet-Zur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Bal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet-Araba, Midin, Sek, Haka, Nibsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang.